Setiap hari, banyak dari kita terjebak dalam rutinitas yang sama. Pagi-pagi berangkat kerja, malam pulang, dan seringkali kita merasa bahwa hidup kita dikendalikan oleh kebutuhan akan gaji. Namun, pernahkah terpikirkan bahwa ada cara lain untuk memperoleh penghasilan? Penghasilan yang terus mengalir meski kita tak bekerja setiap hari? Inilah konsep passive income, di mana uang bisa bekerja untuk kita. Hari ini, kita akan membahas perjalanan inspiratif orang-orang yang berhasil mencapai kebebasan finansial lewat pendapatan pasif. Kita akan melihat cara mereka mengubah hidup dari usaha kecil hingga menjadi sumber penghasilan yang terus berkembang. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu passive income. Sederhananya, passive income adalah jenis penghasilan yang kita dapatkan tanpa perlu bekerja secara aktif setiap hari. Berbeda dengan active income, yang artinya kita dibayar berdasarkan waktu dan usaha yang kita keluarkan, passive income memungkinkan kita mendapatkan uang meski tidak bekerja langsung. Misalnya, ketika kita berinvestasi di saham, menyewakan properti, atau membuat konten digital yang bisa terus dijual, ini semua bisa menjadi sumber passive income. Kebebasan finansial ini memberi kesempatan bagi kita untuk lebih menikmati hidup, mengurangi stres, dan fokus pada hal-hal yang berarti. Lalu, bagaimana cara membangun passive income? Ada banyak jenis passive income yang bisa kita coba. Mari kita lihat beberapa di antaranya, lengkap dengan kisah nyata orang-orang yang telah berhasil membangunnya. 1. Investasi saham dan dividen. Pak Doni adalah seorang pegawai biasa yang tertarik untuk belajar saham. Awalnya, ia berinvestasi dengan nominal yang kecil, membeli saham-saham perusahaan yang ia yakini memiliki potensi. Setiap bulan, Pak Doni menambah investasinya dan belajar tentang cara memilih saham yang baik. Beberapa tahun berlalu, saham-saham yang dimilikinya mulai memberi dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen ini menjadi sumber passive income bagi Pak Doni. Kini, ia tak perlu khawatir soal biaya pensiunnya, karena penghasilan dari dividen terus mengalir setiap tahun. 2. Properti sewa. Lalu ada Bu Mira, seorang ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian keluarganya. Dengan tabungan yang ia kumpulkan, ia membeli sebuah rumah sederhana untuk disewakan. Awalnya, Bu Mira ragu, namun dengan bantuan agen properti, ia berhasil menemukan penyewa pertama. Dari hasil sewa, Bu Mira mendapatkan pemasukan tetap setiap bulan. Selang beberapa tahun, harga rumah tersebut juga meningkat, membuat asetnya bertambah nilai. Kini, Bu Mira memiliki 2 properti sewaan yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarganya. 3. Produk digital, e-book, kursus, dan musik. Produk digital juga bisa menjadi sumber passive income yang menjanjikan. Contohnya adalah kisah Arif, seorang penulis yang menciptakan e-book tentang tips menulis produktif. Arif mengunggah e-booknya ke platform penjualan online dan melakukan promosi sederhana. Tanpa disangka, e-booknya mendapat respons positif. Setiap kali ada yang membeli, Arif mendapatkan penghasilan tanpa harus terus menulis. Dari satu e-book, Arif kini memiliki beberapa e-book yang menghasilkan passive income bulanan. 4. Bisnis digital, toko online dan afiliasi. Contoh lainnya adalah Ibu Ria, yang awalnya bekerja di bidang desain grafis. Saat pandemi, Ibu Ria mendirikan toko online yang menjual produk digital seperti template dan desain. Setiap desain yang terjual memberikan keuntungan langsung. Toko online Ibu Ria terus menghasilkan pemasukan bahkan setelah ia selesai membuat produknya. Sekarang, ia bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, sementara toko online-nya tetap menghasilkan uang. Memulai passive income tidaklah mudah. Mereka yang telah berhasil memiliki perjalanan panjang dan menghadapi banyak tantangan. Pak Ridwan, misalnya, mengawali dengan berinvestasi di saham dari sebagian kecil gajinya. Awalnya ia rugi dan merasa putus asa.
tapi ia belajar dari kesalahannya dan memperbaiki strategi investasinya. Meski prosesnya butuh waktu, akhirnya Pak Ridwan berhasil mendapatkan penghasilan tambahan dari dividen saham. Kini, Pak Ridwan dapat menikmati waktu luangnya bersama keluarga tanpa harus khawatir soal keuangan. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa konsistensi dan ketekunan adalah kunci untuk meraih kebebasan finansial. Tips untuk memulai passive income. Bagi yang ingin memulai, berikut adalah beberapa tips praktis untuk membangun passive income yang bisa diikuti siapa saja. 1. Mulai dari nominal kecil dan belajar. Terus, tidak perlu menunggu modal besar untuk memulai. Mulailah dengan jumlah yang kamu mampu dan pelajari cara mengelola keuangan dan investasi secara bertahap. 2. Simpan uang untuk investasi, bukan hanya konsumsi. Alihkan sebagian dari pendapatan untuk investasi. Investasi kecil yang dilakukan secara konsisten akan berkembang seiring waktu. 3. Buat produk digital yang bernilai. Jika memiliki keahlian khusus, buatlah e-book, kursus, atau karya lain yang dapat dijual online. Produk digital bisa menjadi sumber passive income yang efektif dan mudah diakses. 4. Pilih sumber yang sesuai dengan minat dan keahlian. Passive income bisa datang dari berbagai sumber. Pilihlah yang sesuai dengan minatmu agar proses membangunnya lebih menyenangkan. Passive income bukan hanya soal uang. Ini adalah tentang kebebasan untuk memilih bagaimana kita menjalani hidup. Dengan passive income, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang berarti, tanpa harus dibatasi oleh kebutuhan finansial. Mulailah sekarang, karena masa depan adalah hasil dari usaha hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir cerita ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan kontennya, dan share juga ke teman-teman biar makin banyak yang ikut cerita seru ini. Kalian juga bisa kasih saran atau ide cerita lain di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan cerita yang nggak kalah seru.